the next level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Anda boleh berbicara apa aja, tapi harus sesuai dengan data. Jangan asal katanya, pastikan harus bagaimana faktanya. Oke, sahabat miliarder semuanya, hari ini jumpa lagi di Armina Daily TV di acara Katanya versus Faktanya. Yang mana hari ini teman-teman semuanya kita akan membongkar ya yang katanya di luar sana karena kita hadirkan akan kita buktikan ya dengan fakta-fakta yang akan kita perbincangkan di acara Katanya versus Faktanya pada pagi hari ini. Oke, sahabat miliarder semuanya, hari ini tema kita menarik sekali ya. Kenapa? Karena tema kita hari ini adalah siapapun berhak sukses gitu ya. Dan hari ini kita pun akan menghadirkan seseorang bintang tamu yang luar biasa pada pagi hari ini dan teman-teman siap belajar dan tentunya akan bisa membongkar paradigma selama ini yang mungkin membuat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya belum bisa sukses dan berhasil di kehidupan saat ini. Oke, baik teman-teman, sahabat miliarder semuanya, hari ini tak lengkap rasanya kalau belum kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga hari ini yang hadir, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya akan bisa menjadi salah satu dari miliarder Indonesia. Amin ya. Kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, hari ini saya ingin cek siapa yang sudah hadir pada pagi hari ini ya, yang sudah siap belajar ini ya. Oke, ada Bu Chandra dari Kota Batu. Wow, ini keren banget ini Bu Chandra ini ya. Assalamualaikum Bu Chandra, ada siapa lagi? Ada Ibu Mamuda, Allahu Akbar, sudah hadir juga ya, ini dari Madiun ini ya. Kemudian ada Nandang Sunaria ya. Waalaikumsalam dari Bandung. Masya Allah udah hadir juga nih ya. Kemudian ada Bu Nina ya. Waalaikumsalam dari Sidoarjo ya. Pak Budi, wah ini komandan ini ya, luar biasa ya. Beliau pun juga luar biasa ikut ilmu ya. Bu Sri Utami, Masya Allah udah hadir juga ya. Dan masih banyak lagi teman-teman yang hari ini sudah hadir ya. Semoga ini kayak teman-teman udah nggak sabar nih ya, hari ini kita akan belajar dan sama-sama ya dengan orang-orang yang luar biasa. Sahabat miliarder semuanya, hari ini saya kebetulan saya tidak sendiri loh ya. Hari ini saya akan dibersamai oleh seseorang yang luar biasa ya. Dan ini tentunya satu edisi yang spesial sekali karena kenapa? Karena beliau ini orangnya super sibuk ya. Karena beliau ini adalah salah satu orang di backstage ya, di balik layar Armina Daily TV dan di TCA Community ya. Dan menarik lagi, beliau ini masih sangat muda sekali ya, tapi meskipun muda ini ya, tapi talenta beliau itu luar biasa ya. Mari kita hadirkan sama-sama seseorang yang luar biasa, Mas Saik dari Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aris. Wow, luar biasa, ini di mana ini Mas Saik? Mohon maaf nih Mas Aris, mohon maaf banget nih. Saya lagi di mobil, ini lagi menikmati minggu, menikmati Iya. weekend bersama komunitas miliarder berkah. Tadi sama teman-teman ngumpul makan nggak makan asal kumpul kalau kita di komunitas miliarder berkah, Mas Aris. Ya, tapi kalau biasanya kalau kumpul-kumpul pasti makan biasanya Mas Saik. Pasti makan itu enggak. Ya, tahu gitu kita cus tadi ya ikut ke sana ya. Waduh, keren banget ini Mas Saik. Ya, Mas Saik, ini di weekend ini kan sangat menarik sekali ya. Kita kan akan bincang-bincang ini ya untuk membedah bahwa sukses itu hak siapapun gitu ya, untuk siapapun. Dan siapapun berhak untuk sukses gitu ya. Dan ini adalah tema yang menarik nih Om Saik ya. Nah ini kalau boleh tahu nih, kira-kira kalau Om Saik ini mohon maaf, dulunya latar belakangnya apa sih Om Saik ini? Mungkin sharingkan sama teman-teman dulu kita sebelum menghadirkan bintang tamu kita ini ya. Boleh Mas Aris. Terima kasih Mas Aris waktunya. Mohon maaf sekali lagi di mobil.
Kalau dulu Mas Haris saya Hmm. setelah kuliah, alhamdulillah saya kuliah di Universitas di Kabupaten Jombang. Setelah lulus bingung mencari pekerjaan. Alhamdulillah beberapa tahun dapat di kerja di sebuah percetakan Mas Haris. Di Hmm. sebuah percetakan di Kabupaten Jombang, bagian apa namanya, bantu-bantu untuk desain grafis. Oh, makanya match ya. Makanya sekarang ini jadi tim backstick ya. Di balik layar Arminia Daily TV dan TCA Community. Oh, ini keren banget ini ya Mas Aik ya. Mas Aik, ini kan tema kita ini kan sangat menarik sekali nih gitu ya. Kalau menurut Om Saik nih, siapa sih orang-orang yang berak sukses itu menurut Om Saik nih sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nanti Om Saik? Mas Haris, tentunya untuk sukses itu hak semua orang. Semua orang boleh sukses, wajib sukses. Karena apa Mas Haris ya? Kita kan di sini sama, makanya sama, apa namanya, pola hidupnya juga sama. Tinggal tinggal kita bagaimana mengejar kesuksesan itu. Hmm. Yes, yes, yes. Makanya banyak teman-teman di luar sana itu kan gini Om Saik ya, apa namanya, kurang kurang yakin bahwa saya ini bisa nggak sih berhasil, saya bisa nggak sih ini, saya nggak bisa kayak itu. Kayaknya kok ya Kak, Mas Saik sih bisa sukses karena kan Om Saik kan orangnya ganteng contoh seumpama. Apa ada hubungannya ya? Perasaan kok gak ada hubungannya ya? Nah, ini makanya ini kan hari ini kita senang sekali ya Om Saik ya, kita bisa menghadirkan salah satu bintang tamu yang beliau latar belakangnya adalah seorang mantan buruh pabrik gitu kan ya, yang mana paling mungkin kan banyak ya Om Saik ya orang-orang yang di luar sana bahwa kalau buruh pabrik itu kayaknya sih nggak mungkin bisa sukses dalam sebuah bisnis itu ya, karena mungkin karena latar belakang, bukan begitu Om Saik ya? Betul betul Mas Haris. Mm-mm. Karena sudah apa ya, mindsetnya sudah ada di buruh pabrik, sudah mengikuti dari perusahaan. Hmm. Jadi ya harus mengikuti apa, dari yang perusahaan itu Mas Haris. Mhm, mhm. Jadi, intinya jobnya itu, ya itu yang dikerjakan, jobnya Iya itu jadi betul betul. setiap hari itu. Nah, Makanya kalau saya lihat itu kan banyak teman-teman ketika mau dikeluarkan atau di-PHK dari sebuah pabrik itu kayaknya hidupnya sudah segera berakhir kan itu kan ada banyak seperti itu ya. heeh. Ya. Boleh, Nah, betul mungkin betul sekali Haris ya. Seperti saya dulu mhm, di karyawan di sebuah percetakan kan gitu. Kita mengikuti jam 8 harus berangkat, selesai jam mhm. sore, belum lagi nanti lembur, ya harus mengikuti itu terus, jangan yang didapatkan juga eh ya pasti pasti bisa pasti kurangnya Pasti. juga Mas. Ya, ini keren banget ya Om Saik ya. Om Saik, makanya kita mungkin kayaknya kita perlu hadirkan bintang tamu kita. Kita kulik sama-sama bareng-bareng pagi hari ini ya, biar teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih punya mental block bahwa kaya itu, sukses itu adalah hanya untuk orang-orang yang memang sudah punya pengalaman bisnis sebelumnya, udah punya keahlian di sana, karena bidangnya di situ gitu kan ya. Nah, hari ini Om Saik izin saya pengen hadirkan beliau karena beliau ini sangat Boleh boleh. menginspirasi sekali, ya kan? Dan beliau ini adalah salah satu mantan buruh pabrik dulunya yang beliau berhijrah totalitas saat ini di bisnis networking gitu. Yang mana banyak mungkin orang di luar sana masih belum paham tentang networking atau belum paham tentang cara menjalankan networking atau bahkan belum positif tentang dunia networking gitu. Dan hari ini bintang tamu kita ini beliau berhasil dan sukses dan menjadi bukti saat ini, dan saat ini adalah beliau profil beliau adalah seorang top leader saat ini dari kota Sidoarjo ya. Beliau sudah pernah mendapatkan apresiasi dari stokis cabang leader di Sidoarjo, dan menarik lagi tahun 2019 kemarin Om Saik beliau juga mendapatkan trip jalan-jalan ke Jepang. Wow, Wow, luar biasa wow, kan saya ya. penasaran. Ini iya, dan kalau dihitung berapa kali beliau umrohnya itu sudah hampir tidak bisa dihitung lagi ya, karena Masya beliau itu umrohnya hampir Allah. setiap bulan gitu ya, 2 bulan sekali itu beliau karena beliau juga termasuk salah satu tour leader gitu ya, tour leader pembimbing jemaah ibadah umroh, dan beliau juga menjadi top peraih cash reward apresiasi dari perusahaan networking saat ini, total adalah 59 juta, dan total income beliau saat ini sudah
lebih dari 500 juta atau setengah miliar. Wow. Kita hadirkan sama-sama, kita sambut Bapak Benny dari Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris, Om Sae. Luar biasa bisa satu frame dengan Pak Benny, Pak Iri dari Sidoarjo. Alhamdulillah. Suara saya terdengar dengan jelas ya ini? Oh, jelas bagus, ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, Pak Benny, menarik nih di weekend kita ini. Saya ucapin terima kasih sebelumnya ya sudah bisa membersamai di acara Katanya versus Faktanya. Dan ini teman-teman hari ini kayaknya setelah acara ini nih banyak ini kayaknya karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai jadi miliarder ya Mas Eki ya. Amin. Iya, betul sekali. Karena terinspirasi dari Pak Benny. Karena Pak Benny adalah telah membuktikan ya, meskipun latar belakangnya seorang buruh pabrik, tapi bisa mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Sebelumnya, Pak Benny, boleh diceritakan dong tentang apa namanya perjalanan bisnis dari Pak Benny sebelumnya. Silakan Pak Benny. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Senang sekali saya diundang pagi ini di acara Katanya versus Faktanya ya, yang mungkin di sebagian masyarakat umum di luar sana, bahwa kalau mendengar kata-kata multi level marketing itu sudah ciut dulu nyalinya, ya pikirannya sudah kemana-mana. Ya, tapi subhanallah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan suatu bisnis yang sangat luar biasa ini, yaitu di Armina Daily yang sangat luar biasa. Boleh tahu sebelumnya Pak Benny apakah memang sudah punya latar belakang bisnis atau bagaimana? Kenapa kok Pak Benny sekarang kan bisa meraih kesuksesan di bisnis networking saat ini tuh? Boleh di-sharingkan sama teman-teman. Alhamdulillah saya tidak punya latar belakang bisnis ya Mas Aris. Karena latar belakang saya itu sebenarnya adalah seorang teknisi ya, teknik ya. Kebetulan saya dulu memang sempat kuliah di 2 jurusan ya. Saya dulu dari Fakultas Elektro ya, kemudian yang satunya dari Fakultas Teknik Sipil. Ya, jadi saya ada 2 jurusan yang saya ambil dan alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Jadi saya nggak punya latar belakang tentang dunia usaha atau dunia bisnis. Ya, karena saya ini seorang thinking, seorang pemikir, jadi fokus saya adalah waktu itu ada di teknik. Ya, karena job desk saya di teknik, passion saya ada di teknik, ya, jadi saya pure pekerjaan saya adalah memikirkan barang-barang yang perlu diperbaiki, barang-barang yang perlu diservis, ya karena saya orang thinking, jadi nggak punya bayangan menjadi seorang pebisnis atau seorang independent business owner, itu nggak ada sama sekali, Pak Aris. Luar biasa ya Mas Eki ya, karena beliau ini dulunya itu adalah seorang teknisi ya, teknisi tukang memperbaiki barang-barang alat-alat. Kok bisanya sekarang ini menjadi tukang memperbaiki orang di bisnis networking ini. Ini satu keren banget ya Mas Eki. Dulunya fokusnya di teknik memperbaiki alat-alat yang rusak. Sekarang memperbaiki mindset orang-orang yang berwawasan bahwasanya MLM itu negatif. Betul sekali. Nah, ini Pak Benny, boleh dong ini apa namanya teman-teman ini kan mungkin sebagian ya banyak sekali apalagi di musim pandemi kayak gini ya Pak Benny ya banyak sekali, bahkan saya itu ada beberapa mitra yang memang beliau adalah korban dari apa namanya dirumahkan saat masa pandemi seperti ini gitu, yang mana beliau bingungnya luar biasa itu subhanallah ya, tapi luar biasanya kan melalui wasilah bisnis network ini kan beliau bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Nah ini Pak Benny ini ketika mengenal bisnis networking pertama kali itu ya, apa yang Pak Benny bayangkan tentang bisnis networking gitu? Apakah langsung positif? Ataukah mungkin sama seperti teman-teman yang mungkin belum terlalu positif dengan bisnis networking sebelumnya Pak Benny? Ya jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bisnis, katakanlah ini kan basicnya multi level marketing ya Pak Aris ya. Kalau kita ngomong networking itu kan sebenarnya basicnya itu kan di multi level marketing. Sebenarnya saya sudah mengenal bisnis MLM ini sejak tahun 2012 Pak Aris. Yaitu sebuah perusahaan A yang dari Amerika.
Ya, jadi itu pertama kali saya mengenal bisnis multi level marketing. Itu ada perusahaan A yang dari Amerika. Ya, jadi awalnya saya nggak berpikiran negatif tentang bisnis ini, karena waktu itu saya hanya sebagai apa istilahnya user ya, saya hanya sebagai memakai Konsumen. produk itu saja, ya konsumen. Jadi saya nggak menjalankan usahanya, jadi saya nggak punya pikiran negatif tentang bisnis ini, gitu ya. Tapi di luaran sana, ya, kenapa sih orang kok menganggap bisnis ini negatif gitu ya? Bisnis ini menguntungkan yang di atas, menguntungkan leadernya, menguntungkan upline-nya, ya, tanpa yang jelas merugikan yang di bawah downline-nya atau mitranya. Itu saya nggak kebayang seperti itu gitu ya. Karena saya ambil positifnya saja. Saya hanya memakai usernya, saya hanya sebagai pemakai, saya nggak menjalankan bisnisnya, ya sudah, saya hanya produknya yang bermanfaat yang saya pakai. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang awalnya saya paham atau tahu dari situ. Ya. Nah, kemudian saya kenapa bergerak terjun ke dunia ini, itu mohon maaf Pak Aris ya, Om Sae, kalau saya boleh flashback ke belakang gitu ya, itu di tahun 2014 ya, insya Allah 2014, itu istri saya minta diumrohkan. Nah, waktu itu, waduh, gimana saya dapat uang? Sedangkan umroh kan biayanya mahal ya, tentunya sangat mahal. Sedangkan waktu itu saya masih punya hutang itu lebih dari 300 juta. Ya, insya Allah hampir 350 juta. Ya, waktu itu istri saya kepingin bisa umroh. Gitu ya. Saya mikir, akhirnya tanpa sepengetahuan saya, istri saya itu mendaftar umroh. Ceritanya seperti itu. Nah, waktu itu setelah apa istilahnya paketannya datang, ya saya sempat marah dong. Saya sempat kecewa. Sedangkan kita amanah kita masih banyak gitu loh. Gimana kita mau bisa berangkat umroh dengan hutang yang amanah yang masih banyak. Nah, begitu saya pikir, masa sih saya sebagai seorang kepala rumah tangga, saya sebagai seorang apa namanya apa istilahnya di keluarga, sebagai teman untuk istri saya, sahabat untuk saya nggak bisa sih membahagiakan keluarga saya gitu ya. Saya kalau ini pengen menangis ya. Nah ingat waktu itu hutang saya masih menumpuk banyak gitu, walaupun saya seorang ya katakanlah kalau negatif orang memandang buruh pabrik itu negatif ya. Tapi sebenarnya saya nggak itulah, karena saya di perusahaan itu juga alhamdulillah insya Allah dipercaya oleh perusahaan waktu itu untuk menduduki sebuah jabatan tertentu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau sebagian orang menang-menang bahwa buruh pabrik itu memang dari kalangan rendah, ya nggak masalah gitu ya. Nah, dari situ saya berpikir gimana sih cara saya untuk bisa mewujudkan impian dari istri saya yang waktu itu sangat ngebet sekali, ingin bisa umroh gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir kalau saya harus mencari apa istilahnya kerja lembur, istilah overtime, itu kan otomatis saya jarang di rumah, malahan jarang pulang gitu ya. Kemudian saya di 2014 itu, ya 2014 akhir, saya berpikiran, kebetulan saya juga, alhamdulillah istri saya juga membidangi sebuah koperasi ya. Jadi waktu itu saya mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam yang unitnya serba usaha. Ya, jadi usaha apapun itu saya bidangi di dalam wadah koperasi itu. Ya, kemudian alhamdulillah dengan berjalan waktu, kemudian saya bisa umroh di tahun 2015. Waktu itu di miladnya Arminarika Perdana yang ke-25. Nah, saya belum paham betul di bisnis di Arminarika itu ada bisnisnya yang bisa mempercepat langkah kita untuk bisa segera bisa melunasi amanah-amanah itu. Belum kepikiran sama sekali saya menjalankan usahanya itu. Kemudian setelah saya pulang umroh, ya, kemudian saya mulai berpikir, mungkin ini jalan yang sudah Allah berikan agar saya bisa menjalankan bisnis ini, ya, agar bisa sukses di usaha ini. Ya. Akhirnya saya pelajari terus, ya, apa sih Arminarika itu, di mana kantornya, siapa ownernya. Nah itu saya pelajari terus. Sampai suatu saat
Dan saya waktu itu belum tahu ya, di tahun 2014 sampai 2014 awal itu belum tahu kalau di Arminareka itu berjenjang ya. Ya, saya nggak tahu leader saya itu siapa, friend saya itu siapa gitu. Karena yang mengajak istri saya itu sudah nggak aktif di Arminareka, kehilangan jejak gitu ya. Akhirnya saya cari, asalkan ada di situ ada sebuah seminar umroh haji, saya datang. Ada seminar umroh haji, saya datang. Asal di Surabaya, di Sidoarjo, itu saya pasti datang. Saya nggak tahu leader saya itu siapa. Ya, akhirnya ketemu, wasilah saya, ternyata wasilah saya itu Ibu Mahmudah dari kota Madiun. Kemudian saya cari informasi Ibu Mahmudah itu siapa. Ternyata leader besar kita ada Pak Harun Ar-Rasyid, juga dari Madiun. Nah, itu baru saya paham, saya tahu. Oh, silsilah saya itu seperti ini. Ya, karena saya juga kepinginnya bisa umroh sama keluarga, akhirnya saya berusaha untuk konsisten, untuk istiqomah, menjalankan usaha di Arminareka itu. Waktu itu masih berjaringan ya, masih networking, jadi belum seperti sekarang ya. Nah, setelah itu saya jalankan, saya juga bingung kan. Waktu itu gimana cara menjalankannya, gimana cara mulai kita mau mengadakan seminar. Karena waktu itu, kalau saya seminar itu kalau mengundang calon-calon jamaah nggak hadir, itu saya pasti tekor. Ya, entah itu 400.000, 500.000, bahkan sampai kadang 600.000. Itu setiap kali saya tekor, karena siapa yang undang, itu nggak ada yang datang. Kebayang nggak kalau kita ngundang, kemudian nggak ada yang datang, sedangkan ruangannya, makanannya sudah kita booking, ya otomatis kita harus membayar kan, harus tekor. Itu mulanya awalnya kita di Arminareka itu seperti itu. Ya, kemudian di tahun 2015 sejak itu kebetulan saya ikut seminar umroh haji di Surabaya. Itu pertama kali saya bertemu dan berkenalan langsung dengan almarhum mentor manajer kita, ya, almarhum Bapak Dr. Andres Juli Mayanto. Nah, saya cerita banyak, walaupun saya waktu itu baru pertama kali mengenal beliau, ketemu beliau, tapi saya pepet terus, ya, saya dekati terus, sampai saya akhirnya curhat, gimana Pak, ini saya gini, amanah saya masih banyak. Nah, yang saran beliau yang saya pakai hingga saat ini, karena waktu beliau mengatakan sama saya begini, Bapak, ya, tidak usah fokus kepada reward. Itu saya masih ingat betul. Fokus saja untuk segera melunasi amanah-amanah. Ya, itu yang masih saya ingat betul, almarhum Bapak mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian dengan berjalan waktu, saya benar-benar fokus apa yang Bapak ajarkan. Nanti reward itu akan datang dengan sendirinya. Ya, Bapak bilang seperti itu. Jadi fokusnya saja dulu untuk segera melunasi amanah-amanahnya. Jadi saya praktis selama hampir 1 tahun lebih, saya aktif syiar di umroh haji itu, saya benar-benar nggak mikirin reward gitu Pak Aris, Om Said. Jadi saya benar-benar fokus untuk gimana caranya supaya hutang-hutang saya, amanah saya yang hampir 350 juta waktu itu bisa segera terlunasi. Ya, beban itu kan amanah ya, hutang itu kan amanah. Berat bagi saya waktu itu kan, kita harus ada cicilan rumah, ada pendidikan anak, ada cicilan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya benar-benar fokus, saya nggak mikirin reward waktu itu, dan alhamdulillah dalam hanya jangka waktu kira-kira 1 tahun, saya menjalankan usaha di Arminareka Perdana waktu itu, alhamdulillah semua amanah-amanah saya, alhamdulillah ya, berkat rezeki dari Allah, itu bisa terlunasi hanya dalam waktu 1 tahun lebih sedikit. Ya. Itu yang menjadikan saya benar-benar, oh berarti saya passion saya itu di sini. Saya hanya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, ya, tapi digaji saya di situ belum mencukupi untuk kehidupan saya. Sedangkan di sini kita hanya mensiarkan saja, rezeki datangnya begitu luar biasa dari Allah. Itu mungkin saya di tahun 2015 itu, saya meresignkan diri, saya memajukan diri dari perusahaan, ya, walaupun saat itu ya untuk income sudah lumayan ya. Kalau dulu rata-rata teman-teman masih di bawah UMR, saya waktu itu sudah, kalau boleh jujur, saya waktu itu gaji saya sudah sekitar 6,5 juta. Ya, pada waktu itu kan masih sekitar 3 juta.
Jadi saya sudah 2 kali lipat. Nah, itu pun masih belum cukup gitu ya. Karena kita harus bayar ini, belum lagi bayar sekolah anak ya. Yang per bulannya saja untuk biaya sekolahnya aja sudah 1,8 juta dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya nggak mungkin saya bisa bolak-balik ke Baitullah gitu ya. Nah, setelah itu setelah dari 1 tahun itu saya bisa melunasi amanah-amanah, baru saya benar-benar fokus ya, saya benar-benar siar Baitullah ya, kan saya sudah nggak bekerja lagi, otomatis penghasilan saya juga berkurang kan, di itu akhirnya saya fokus di usaha ini ya. Alhamdulillah dari usaha ini siar Baitullah itu alhamdulillah sudah tiap tahun bisa ke Baitullah ya. Alhamdulillah dari tahun 2015 sampai 2020 kemarin, alhamdulillah Allah sudah takdirkan saya bisa umroh sampai 7 kali Pak Aris, Om Said. Kemudian saya juga bisa memberangkatkan saya sampai hari ini sudah, istri saya sudah 5 kalau tidak 6 kali ke Baitullah. Ya, dan alhamdulillah saya sudah bisa mengumrohkan orang tua, mertua, anak-anak, dan keluarga yang lain. Itu total saya sudah bisa mengumumkan 20 orang. Itu kan, totalnya seperti itu, 20 orang ya. Karena saya sudah 7, istri saya 5 kalau tidak 6, kemudian mertua, orang tua, anak, dan saudara-saudara. Itu sih awalnya saya mengenal bisnis multi level booking yang saya fokuskan betul 100% saya fokus gitu. Dan alhamdulillah sih waktu dari tahun 2017 2018 itu benar apa yang disampaikan oleh almarhum mentor ya, guru saya, dan terbukti bahwa ribet itu nanti akan ngikuti ya, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan harus mempunyai hati yang bersih, pikiran yang positif, sikap yang terbaik, itu terbukti. Akhirnya reward itu ngikutin, saya dapat ya, di periode tahun 2017 itu saya dapat reward 17,5 juta. Kemudian di 2018 itu 47,5 juta. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu kan akhirnya Arminareka dalam sistemnya kan berubah ke konvensional. Nah, itu akhirnya lahirnya sebuah usaha lagi yang didirikan oleh owner kita, Bunda Guril ya, untuk mendirikan perusahaan Arminareka Farmasia Pratama atau yang kita dengan Armina Daily. Nah, dari situ saya mulai fokus lagi. Oke. Itu sih awalnya Pak Aris. Ini gamblang sekali, jelas sekali ya, detail dari perjalanan Pak Benny mulai awal sampai mengenal sampai ke sini ya, sampai ke hari ini ya. Nah, Om Said boleh dong apa yang mau dikulik dari seorang Pak Benny ini, Om Said? Pak Benny, mohon izin nih. Sesuai dengan Pak Wajid kita tadi, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 Pak Benny fokus di Arminareka di umroh haji. Alhamdulillah udah umroh sekian kali, udah mencapai reward. Nah, ketika ada regulasi dari Arminareka ke Armina Daily, nah itu kan perusahaan baru nih Pak Benny, di Armina Daily. Perusahaan baru, ya benar-benar baru. Nah, keyakinan yang seperti apa yang Pak Benny bisa yakin sampai sekarang Pak Benny bisa mencapai reward, bisa keliling dunia, bisa menjadi stokis besar, stokis leader, stokis besar Pak Benny ya. Nah, keyakinan seperti apa Pak Benny kok benar-benar yakin di Armina Daily, padahal kan masih baru perusahaannya? Ya, saat itu kan saya berpikirnya begini. Setelah saya resign dari pekerjaan saya di tahun 2015, kemudian menjalankan Arminareka Perdana, kemudian di tahun 2018 itu beralih sistem ke konvensional ya, otomatis saya pikir ownernya dulu siapa ya. Saya yakin ownernya kita ya, Bunda Guril dan jajaran direksi manajemennya adalah suatu perusahaan yang menurut saya sangat luar biasa ya, karena sudah lebih dari saat ini sudah lebih dari 31 tahun gitu ya. Saya yakin kalau suatu perusahaan sudah usianya sudah lebih dari 5 tahun, itu saya yakin perusahaan itu sudah sangat settle ya. Artinya perusahaan itu sudah sangat
baik ya, apalagi kalau sudah di atas, waktu itu kalau di 2015 kan masih sudah 25 tahun ya, otomatis saya berpikirnya kalau perusahaan sudah usianya sudah sekian, sudah seperempat abad, otomatis secara keuangan, finansialnya, ataupun sudah sangat kuat. Apalagi saat itu Armina Reka Perdana kan sudah biro travel umroh haji yang terbesar dan nomor 1 di Indonesia ya, dan mungkin nomor 2 setelah Turki, seingat saya. Nah itu yang saya pertama kali yang saya jadikan acuan, guidance saya, bahwa berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang menurut saya sebagai kendaraan terbaik dan tercepat saya. Waktu saya mikirnya seperti itu aja, simple gitu ya. Kemudian terus yang kedua, mentor kita almarhum Bapak Juli, ya, setelah peralihan ke Armina Reka Karma Daily, beliau nggak kemana-mana gitu loh. Beliau masih setia, masih tetap di Armina Reka Group. Kemudian juga leader suksesi kita, ya Pak Harun, Pak Eko, Bu Mahmudah, dan lain sebagainya, itu masih di Armina Reka, termasuk juga Pak Aris, saya kan masih di Armina Reka Group. Nah, itu yang mendasari saya kenapa saya sampai saat ini masih bertahan di Armina Reka Group. Ya. Yang jelas, yang pertama tadi ownernya, ya, yang kedua adalah leader-leader sukses saya nggak kemana-mana, masih istiqomah di usaha ini. Itu yang mendasari saya sampai hari ini masih tetap menjalankan usaha di sini, ya. Itu Pak Aris, keren banget ya. Oke, jadi memang ada polanya gitu ya. Jadi kenapa Pak Benny di networking sebelumnya dapat prestasi, di networking ini pun juga dapat prestasi. Berarti ini memang ini Om Saik ya, memang mekanisme sukses otomatisnya itu bekerja gitu. Kan ada orang itu pegang ini gagal, pegang ini gagal, pegang ini apapun yang dipegang gagal gitu. Dan ini Pak Benny tadi kan pegang ini berhasil, pegang ini berhasil, pegang ini berhasil. Wah, ini makanya ini hal yang luar biasa gitu ya. Apalagi beliau punya seorang mentor juga ya, yang luar biasa, yaitu almarhum Pak Juli Ilmayanto dan Bu Inggris. Ini adalah salah satu orang yang menjadi role model ya saat ini, yang menjadikan beliau pun juga bisa seperti ini, dan begitu juga leader sukses beliau. Nah, ini kita kan paham sekali ini ya Pak Benny. Fakta-fakta opini-opini di luar sana itu terutama, atau katanya di luar sana itu kan banyak sekali tuh Pak Benny ya kan. Dan saya pasti jamin pasti hampir 80-90%, bahkan ketika kita ngomong hal dunia networking kepada teman-teman kita yang meskipun di pabrik itu mungkin butuh solusi keuangan yang lebih mungkin gitu ya. Tapi pasti di sana itu kan rata-rata konotasinya kan kurang positif. Nah, ini kalau boleh tahu ini Pak Benny kan pelaku nih gitu kan ya. Ibaratnya boleh dong, kenapa sih rata-rata kok orang-orang di sana masih kurang positif dengan bisnis networking, meskipun Pak Benny pun menjadi seorang bukti gitu di usaha networking gitu. Kalau boleh tahu Pak Benny mungkin bisa sebagai membongkar paradigma teman-teman yang saat ini ikut hadir di acara katanya versus faktanya pada pagi hari ini. Silakan Pak Benny. Ya, jadi faktanya itu kalau kita mengajak bisnis atau usaha di satu bidang yang bergeraknya atau menujunya ke multi level marketing, itu kan mereka image-nya sudah negatif ya. Oh, ini bisnis yang ngajak-ngajak orang. Oh, ini bisnis yang jualan produk, jualan barang gitu ya. Terus saya berpikir sih, kenapa sih mereka seperti itu? Karena rata-rata mereka itu sudah berada di zona nyaman mereka. Mereka sudah berada di comfort zone mereka. Ya, mereka sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, sudah mempunyai gajian rutin per bulan. Itu yang membuat kadang mereka itu kalau kita ajak bisnis, apalagi kalau dengan kata bisnis ya, kalau kita ada usaha aja, kadang mereka masih berpikir negatif. Oh, jangan-jangan aku kok dibujui, dibohongin, ya, jangan-jangan nanti saya ditipu dan sebagainya. Itu yang kebanyakan rata-rata masih seperti itu, masih underestimate tentang bisnis networking. Atau induknya kan multi level marketing, itu sebenarnya ya. Itu intinya seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi mereka masih menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis ngajak-ngajak orang, bisnisnya bisnis jualan. Ya kalau menurut saya pribadi sih, ya memang di dunia ini kan kita kalau ngajak usaha, ngajak bisnis kan mesti ngajak orang. Betul nggak Pak Aris, Pak Betul. Pertanyaan saya, ada nggak bisnis di luaran saya yang tidak ngajak orang,
Kira-kira ada nggak bisnis seperti itu? Ada Pak Benny. Ya, Mas. Bisnis jual ini apa? Jual beli Mimpi. tuyul. Itu yang dicari bukan orang tadi tuyul. Nah, yang kita aja kan juga orangnya kan, Untungnya nggak ada. biaya aja. Iya. Itu yang masih, Betul. itu yang masih kadang orang gagal paham ya. Menurut saya kalau Iya, memang betul sekali, Pak. itu ya semua ngajak orang gitu ya. Masa kita mau Iya, ngajak betul. demit, ngajak kuntilanak, ngajak pocong, ngajak genderuwo kan ya. Kan ngajak orang kan, betul ya. Betul. Nah itu yang kadang masih mereka belum aware tentang bisnis gitu ya. Karena mungkin memang basicnya ya mungkin basicnya bukan orang ekonomi atau basicnya bukan orang pedagang gitu ya. Jadi mereka masih memandang negatif tentang sebuah bisnis. Nah, ini yang perlu kita edukasikan ya mungkin kepada teman-teman semua di luar sana yang mungkin masih beranggapan bisnis itu harus ngajak orang. Ya memang betul bisnis itu ngajak orang gitu loh. Sedangkan sekarang sekolah, misalkan sekolah itu kan juga nyari siswa, nyari pelajar kan. Kemudian rumah sakit itu juga nyari orang, walaupun orangnya orang sakit kan gitu. Iya, Termasuk juga perbankan kan juga nyari nasabah, ya, nyari orang kan. Kemudian apalagi bisnis asuransi dan sebagainya. Orang buka warung, orang buka toko, kan berharap yang datang yang beli itu kan orang. Nah, itu yang mungkin masih perlu disosialisasikan lagi, diedukasikan lagi kepada banyak saudara kita di luar sana yang masih menganggap bisnis ini negatif gitu. Iya, itu sih kalau ya. Jadi ada sebuah persepsi yang kurang benar ya itu ya Pak Benny ya. Jadi menganggap kalau bisnis jaringan itu atau bisnis networking itu MLM itu pasti ngajak-ngajak orang atau bukan nyari-nyari orang itu kan dan sebagainya. Memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Benny bahwa semua bisnis pasti akan melibatkan orang gitu ya kan. Nah ini penting banget ya Mas Saik ya. Jadi satu hal yang sangat paradigma yang harus dibongkar, harus dibedah, harus diluruskan ini ya. Kalau Om Saik gimana Om Saik? Ya, seperti yang dikatakan Pak Benny, kalau di luar sana kan apa Mas Riz ya, kayak mindsetnya tuh belum terbentuk. Jadi kalau dikatakan Pak Benny tadi zona nyaman, lah di sini yang saya pahami zona nyaman ya zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman atau zona nyaman yang belum luas. Jadi mereka sudah jadi begitu Pak Benny, Pak Mas Aris. Zona nyaman yang belum luas. Jadi betul. Ya betul, saya setuju. Jadi selama ini kan kita terjebak dalam paradigma kita sudah berada di zona nyaman. Padahal zona nyaman itu, comfort zone itu adalah zona yang sebenarnya tidak nyaman buat kita sebenarnya. Buat kita itu ya buat saya, buat Anda semua gitu ya. Karena di situ otomatis ada kalau misalkan kita sebagai seorang karyawan, otomatis di situ pasti ada aturan-aturan yang mengikat kita kan. Kita harus jam sekian, pulangnya jam sekian. Kalau memang ada sesuatu tuh kita harus overtime sekian. Jadi waktu kita kan terbatas. Waktu kita terbatas. Jadi kita itu seolah-olah bekerja kan untuk orang lain kan. Dan kita kan tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman. Karena seperti penghasilan kita juga dibatasi sama bos kita. Kan kita nggak mungkin gajian kita melebihi bos kita kan nggak mungkin. Impossible kan itu. Nah itu yang perlu. Kemudian waktu. Otomatis waktu kita kan juga terbatas. Ya, apalagi kalau kita misalkan punya jabatan tertentu yang mengharuskan kita harus stay atau harus punya tanggung jawab, ya itu 24 jam. Itu kan juga sangat menyita waktu kita. Ya kayak saya dulu kan secara responsibility tanggung jawab saya kan di perusahaan itu 24 jam. Ya karena sewaktu-waktu kalau misalkan ada trouble, ya saya harus datang ke perusahaan walaupun tengah malam. Ya seringkali saya dulu jam 12, jam 1, jam 2 ke subuh kalau ada sesuatu atau trouble itu saya harus datang ke perusahaan, ke pabrik. Itu kan juga menurut saya menyita waktu ya, hingga saya tidak punya waktu untuk melakukan hal yang lebih. Termasuk dulu saya pernah waktu itu hari Lebaran,
saya sudah sampai di kampung, ditelepon sama perusahaan untuk kembali lagi karena ada problem mesin, ya, kita harus melakukan troubleshooting dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut saya waktu saya habis di situ. Sedangkan kalau untuk penghasilan, ya saya penghasilannya harus mengikuti dari apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Itu yang sebenarnya zona yang nggak nyaman sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi seorang karyawan, pegawai atau lainnya itu Iyalah, jadi nggak enak sebenarnya. jam 12 malam itu jamnya ngered coffee tuh ya, malah ditinggal ke Nah, pabrik gitu kan. iya betul itu. Kalau Iya, ini kalau jamnya om saya cangkruan itu. ya makanya ini hal yang menarik loh Pak Beni untuk kita bahas ya. Kenapa? Karena banyak loh sebenarnya teman-teman di luar sana itu memang betul. Jadi sebenarnya dirinya itu sebenarnya nggak nyaman sebenarnya pada dasarnya, tapi karena Betul. sudah dilakukan setiap hari, akhirnya menjadi sebuah rutinitas, akhirnya menjadi sebuah apa namanya pola gitu ya kan. Akhirnya di alam bawah sadar dia akan nyaman di situ. Padahal sebenarnya Betul. dia nggak nyaman gitu, ya kan? Ya, Karena orang betul. itu kan cepat atau lambat, suka atau tidak suka, akan dibenturkan dengan sebuah keadaan yang dia belum tentu siap gitu, ya kan? Betul. Nah makanya bersyukur ya kalau Pak Beni sekarang ini kan sudah aset udah ada, itu kan ya, tim udah banyak gitu, ibaratnya income-nya udah luar biasa gitu. Nah mungkin Pak Beni, ini kan banyak nih teman-teman yang dalam memulai dalam sebuah bisnis itu rata-rata itu terbenturnya adalah dua hal ini Pak Beni. Yang pertama modal, yang kedua pengalaman. Nah, kalau Pak Beni mungkin buat teman-teman seperti ini Pak Beni, kira-kira apa sih kira-kira kiat-kiatnya pesan-pesan buat teman-teman yang hari ini hadir mungkin Pak Beni saya itu pengen bisnis kayak Pak Beni, tapi kan saya juga buruh pabrik yang modalnya nggak ada, terbatas, ilmu pengalaman juga nggak punya. Nah ini kalau boleh nih pesan buat teman-teman apa sih Pak Beni? Biar bisa sukses lah kayak Pak Beni lah ini. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada pola yang sudah diajarkan oleh Roberto Kiyosaki, ya. Beliau ini kan sebenarnya adalah orang Amerika keturunan Jepang ya. Beliau ini juga seorang penulis buku cash flow quadrant yang sangat terkenal itu. Sebenarnya kita ini kan untuk memperoleh penghasilan itu kan dibaginya menjadi 4 kuadran ya, seperti yang sudah diajarkan oleh mentor itu. Ya, yang pertama jelas employee, self-employed, kemudian investor, kemudian ada business owner. Nah, kalau semua itu, kalau kita ingin kaya kan kita harus ada lompatan ya. Kalau di Robert Kiyosaki itu dibilang kalau kita tuh kalau di kuadran kiri itu kan susah kayanya. Makanya kalau kita kepingin kaya harus segera lompatan atau hijrah ke kuadran kanan. Nah, kalau kuadran kanan itu juga banyak sekali modal yang harus kita keluarkan kan. Nah, gimana kalau kita kepingin usaha, kepingin bisnis tapi nggak punya uang atau uang kita masih terbatas, tapi kita kepingin cepat sukses. Nah, pilihannya kan hanya dua, investor atau business owner. Kalau investor kan otomatis butuh biaya yang sangat besar. Besar, ya. Betul sekali. Nah, sangat besar sekali, menurut saya sangat besar. Nah, alternatifnya adalah ke business owner. Nah, business owner itu pun kan kita juga harus punya dana ya. Kita harus punya keahlian, kita harus ilmu, baru kita bisa mendirikan konglomerasi. Ya, atau kita punya dana tapi kita nggak punya ilmu, bisa kita ambil franchise, ambil waralaba. Nah, tapi bagi banyak teman-teman yang nggak punya dua-duanya, ilmu nggak punya, modal nggak punya, ini kan juga susah ya. Nah, makanya ada alternatif yang sangat luar biasa. Ya, apa itu? Ya, otomatis alternatifnya adalah bisnis networking. Itu. Nah, kalau saya sarankan bisnis yang terbaik dan tercepat apa? Ya di bisnis Armina Daily, Pak Ari. Bisnis Gitu, sangat luar biasa. Kenapa? Karena modalnya sangat terjangkau, sangat murah sekali. Hanya 165.000, ya teman-teman insya Allah sudah bisa jadi miliarder. Ya. Itu Pak Ari. Insya Allah. Jadi ini akan membongkar ya bahwa ternyata bisnis itu tidak semua bisnis dengan penghasilan yang besar itu harus bermodal besar juga ya Pak Beni ya berarti ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Beni, mungkin sebagai di menit ke-46 ini Pak Beni, saya ingin tahu sih lebih dalam lagi. Apa sih keunggulan networking? Kenapa harus networking yang dipilih oleh Pak Beni? Kok nggak bisnis-bisnis yang lain gitu lah? Gitu. Boleh Pak Beni? Ya, sebenarnya
bisnis networking itu kenapa saya pilih hingga saat ini, karena yang pertama, yang jelas modalnya kan sangat terjangkau ya. Kalau saya bilang tanpa modal kalau di Armina Daily ini. Kemudian kenapa saya milih bisnis networking? Karena produk-produknya yang jelas, produk-produknya kan produk-produk yang pasti berkualitas ya. Nggak mungkin perusahaan selevel Armina Daily mengeluarkan produk-produk yang istilahnya produk-produk yang ecek-ecek, kan nggak mungkin. Pasti produk-produknya ada produk-produk yang premium, ya. Dan produk-produk yang di networking, bisnis networking itu biasanya produk-produk yang sangat penuh manfaat, ya. Repeat ordernya tinggi, jadi permintaan lagi untuk membeli atau mengkonsumsi barang itu sangat tinggi. Dan yang pasti kalau di Armina Daily ini kan produk-produknya berkualitas ya, dan tentunya halal. Ya, karena kita sudah mempunyai dapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia DSN MUI bahwa bisnis di Armina Daily ini kan bisnis syariah ya. Jadi insya Allah di samping produk-produknya halal, bagi hasilnya pun sharing profitnya kepada mitra-mitranya insya Allah juga sudah halal sesuai syar'i yang sudah diajarkan di dalam agama Islam tentunya. Ya. Kemudian kenapa saya pilih bisnis networking? Karena bisnis networking kan tidak membutuhkan ijazah, ya, tidak membutuhkan apa istilahnya keahlian tertentu, tidak dibutuhkan strata pendidikan tertentu. Ya. Semua orang bisa apa istilahnya bisa menjalankan usaha ini. Dan yang tentunya kenapa saya pilih bisnis networking? Ya tentunya bisnis ini gampang, ya, sangat mudah. Kita hanya cukup menyampaikan saja, mengajak saja, ya, soal nanti orang tersebut mau bergabung atau enggak, mau closing atau enggak, itu kan sudah area wilayahnya Allah ya. Ya tugas kita hanya menyampaikan saja, gitu. Itu salah satu yang mendasari saya kenapa saya sampai saat ini masih bertahan, terutama di bisnis Armina Daily. Itu sih Pak Aris yang mendasari saya. Keren ya. Ini kan saya pernah pelajari ya Pak Benny, memang ada 5 pilihan atau kita sebut dengan 5 bisnis kriteria bisnis idaman itu ya. Tadi yang Pak Benny sampaikan ya. 5 bisnis idaman itu salah satunya yang pertama adalah modalnya murah. Kenapa? Kalau modalnya murah itu kan kalau nggak jalan kan nggak sampai bangkrut gitu ya, nggak sampai jual tanah, nggak sampai jual rumah atau mobil. Resiko ya. Jadi yang kedua minimnya resiko gitu ya kan, betul. Tadi Pak Benny sampaikan, nah ini termasuk kategori kriteria bisnis idaman ini berarti ya. Terus yang ketiga modalnya murah, kemudian resikonya kecil, bagi hasilnya gede. Oh ini. Ya kan, karena kan kerja itu kalau seumpama penghasilannya besar atau penghasilannya kecil, itu capeknya sama loh Pak Benny. Sama, ya kan? Betul. Ya. Iya. Ya kan, betul. kita di membangun bisnis mungkin capek. Ternyata di perusahaan Pak Benny waktunya istirahat aja juga harus ke pabrik gitu kan. Capek juga sebenarnya gitu. Padahal hasilnya malah capek lagi. Ya. Malah capek lagi. Ya. Dan yang keempat itu salah satunya adalah bisnis dengan jangkauan yang luas, karena kalau bisnis itu jangkauannya hanya cuman mungkin lingkupnya Sidoarjo, cuman Jombang aja atau Madiun aja, itu kayaknya itu kan sangat sulit untuk berekspansi gitu ya. Pasar itu kan sulit. Tapi kalau bisnis modalnya murah, penghasilannya besar, resikonya kecil, tapi ekspansi pasarnya sampai luas, sampai internasional bahkan global market, itu Masya Allah. Dan tadi ceritakan sekali lagi sama Pak Benny tadi, bahwa bisnis tadi adalah ada yang ngajarin ya, ada yang mentoring, ada yang membimbing tadi ya Pak Benny ya. Ya. Wah ini berarti salah satunya bisnis yang Pak Benny jalani adalah salah satu bisnis kriteria, 5 kriteria bisnis idaman untuk memulai bisnis cocok berarti dia. Betul, sangat cocok. Ya, aduh, keren. Ya, ini sebentar, di mana ya partner saya ini Om Saik udah nyampe belum ya Om Saik ini ya? Ya. Mungkin ini Pak Benny izin kita ada, mungkin saya ingin tampilkan video dari mentor miliarder kita gitu kan, tentang kuadran ya. Makanya tadi yang diceritakan sama Pak Benny, kenapa orang yang kaya semakin kaya, yang miskin kok permanen gitu.
Ya, Nah, ini ternyata betul. tadi sudah disinggung ya sama Pak Benny tadi ya. Ini cuman hanya Ya. masalah ngomong kuadran itu ya, mindset tentang kuadran. Mungkin ini bisa kita tampilkan ya, bisa kita belajar dari top leader kita ya, dari Bunda Haja Ingresa Supartina yang beliau mengupas ya, kenapa orang bisa kaya, kenapa orang sulit kayanya. Nah, izin Pak Benny kita tampilkan video dari mentor miliarder Ibunda Haja Ingresa Supartina, peraih total sekarang ini adalah 5,7 miliar di networking Armina Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. 24 tahun Bu Ingkris habiskan waktu untuk mengejar impian. Pergi pagi, pulang malam, pakai handki, kemudian mengoptimalkan seluruh sumber daya yang Allah berikan. Tapi ternyata tidak bisa membuat untuk ibadah sendiri saja, tidak mungkin. Ada yang salah tentunya kan. 24 tahun bukan waktu yang singkat. Di tahun 2010 saya bertemu dengan sebuah bisnis yang sama sekali saya tidak ketahui, sama sekali saya tidak punya ilmunya, dan sama sekali tidak terpikir akan sukses. Nah, di dalam bisnis yang baru ini ternyata kemudian saya harus banyak belajar karena ini bisnis yang baru. Salah satu buku yang saya pelajari adalah bagaimana kita membangun aset kita yang ditemukan oleh Robert T. Kiyosaki. Beliau mengatakan bahwa kalau Anda selama ini berada di kuadran, di tempat yang tidak ada uangnya, ya, perputaran uang tidak ada di situ, apapun yang saudara lakukan, berapa kuat pun yang saudara lakukan, itu memang tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan saudara. Dan akhirnya itulah yang membuat mindset saya berubah. Saya harus hijrah kepada kuadran, di mana di kuadran itu 95% uang beredar berada di sana. Kuadran apakah itu? Kuadrannya adalah business owner, kuadran kanan yaitu pebisnis owner dan sekaligus juga sebagai investor. Di kendaraan yang sudah diberi informasi ini, dan bersyukurnya saya bersyukur bahwa ada perusahaan Indonesia, pemiliknya orang Indonesia juga, ini membuka usaha dengan bisnis namanya bisnis networking. Kenapa bisnis networking yang Bu Ingkris pilih? Karena ada 3 pilihan yang dikemukakan oleh Robert Kiyosaki. Kalau Anda punya uang banyak, kemudian Anda punya ilmunya, apa ya bisnis yang cocok? Ternyata konglomerasi. Nggak mungkin buat Bu Ingkris. Yang kedua, kalau Anda punya uang banyak, tapi ilmu berbisnis tidak punya, apa yang sebaiknya dilakukan adalah bisnisnya franchising. Dan ternyata juga hal itu tidak mungkin bagi Bu Ingkris. Dan pilihan yang ketiga yang luar biasa, Anda tidak punya uang banyak, tidak masalah. Anda tidak punya ilmu bisnis juga tidak masalah. Yaitu dengan cara membangun, yang penting punya niat besar, membangun bisnis dengan kendaraannya, bisnis networking. Dan bersyukurnya kita berada di sebuah kendaraan bisnis yang sudah tepat, cepat, teruji, kemudian juga sudah syariah sebagai pebisnis syariah di Armina Daily. Kendaraannya sudah pas, tinggal kita yang mengendarainya juga harus memantaskan diri menjadi pengendara di mobil yang luar biasa cepatnya. Oke, yaitu di bisnis kuadran kanan, bisnis networking di Armina Daily. Pastikan Bapak Ibu mengendarai bisnis ini harus mempunyai surat izin, license-nya, pastikan memilikinya, dan pastikan juga Bapak Ibu memahami betul bagaimana cara menjalankan di bisnis networking. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Subhanallah ya, Luar ternyata biasa. luar biasa sekali ya. Jadi sesuai dengan tadi Pak Benny sempat singgung tadi ya bahwa ada dari bukunya karangannya Robert T. Kiyosaki yang tadi dijelaskan lebih gamblang ya kan sama mentor miliarder kita. Oke Pak Benny, tak terasa ya 60 menit kita hampir berlalu ya. Subhanallah luar biasa sekali sharing dari Pak Benny ilmu-ilmu pada pagi hari ini ya. Boleh nih Pak Benny sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini ya, ngobrol sharing santai kita pagi hari ini, mungkin ada closing statement yang bisa diberikan sama teman-teman pada pagi hari ini sehingga teman-teman yang hadir hari ini insya Allah semakin yakin dan memantapkan dirinya untuk menjadi seorang pengusaha, khususnya nantinya bisa menjadi seorang pengusaha networking yang sukses. Silakan Pak Ben. Ya, baik. Terima kasih Pak Aris. Jadi sebelum saya
memberikan closing statement pada teman-teman semuanya. Bapak Ibu, sahabat miliarder dimanapun berada yang saat ini menonton acara tayang pada siang hari ini, pagi hari ini, ya, yakini dan percayai Bapak Ibu ya bisa melakukannya, dan Bapak Ibu insya Allah bisa sukses, ya, karena believe you can do it and you will sukses. Saya yakin kalau Bapak Ibu percaya Bapak Ibu bisa melakukannya, Bapak Ibu akan sukses. Kenapa? Karena sukses itu bukan berdasarkan keberuntungan. Sukses itu tergantung pada kepercayaan dan pikiran kita. Jadi sukses is not based on luck, ya, but it depend on your confidence and thinking. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sahabat saya yang baik hatinya dimanapun berada, sukses bukan berdasarkan keberuntungan, ya, karena tergantung kepada kepercayaan kita dan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu yakin mempunyai kepercayaan yang besar, berpikir yang besar, mimpinya besar, kemudian menetapkan tujuan besar, Bapak Ibu pasti bisa sukses, dan yakini Bapak Ibu akan menjadi bagian dari 1000 miliarder. Dan Bapak Ibu, hidup kita ini di dunia ini adalah one way ticket Bapak Ibu. Sekali jalan, tidak bisa kita ulang kembali. Ya, dari kita bayi, kita jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Jadi yuk kita fokus pada tujuan hidup kita untuk bisa lebih bermanfaat kepada orang lain, kepada orang banyak, menjadikan diri kita sebagai insan-insan yang rahmatan lil alamin, dengan komitmen dan selalu istiqomah. Intinya, jangan takut kita maju dan bergerak perlahan, tapi takutlah pada kita hanya berdiri diam, tidak melakukan apa-apa. Demikian Pak Aris yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat miliarder semua pada pagi hari ini. Terima kasih. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni atas ilmu-ilmunya. Semoga Pak Beni semakin sukses dan menjadi proyek cash 1,2 miliar selanjutnya. Amin. Amin. Dan saya masih adakah Om Saik di sini? Saudara saya. Mohon maaf Mas Aris. Di jalan tadi agak sinyalnya kurang bagus ya. Oke, ya apa-apa. Waduh, udah di ini ya, udah di studio ini sekarang ini ya. Oke, terima kasih Pak Beni ilmunya, Barakallah. Semoga semakin bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses selalu Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Ya, Om Saik keren banget ya pada pagi hari ini ya, karena kita bisa belajar dan bisa membuktikan langsung, tahu langsung gitu ya, ternyata faktor kesuksesan itu bukan sekedar modal gitu, bukan masalah duit dan sebagainya, dan bukan juga latar belakang ya Om Saik ya, dan ini adalah sebagai referensi buat teman-teman pada pagi hari ini yang mengikuti dan pengen bisa sukses juga seperti beliau-beliau yang sudah mendahului kita ya. Oke, Om Saik, ada tambahan dari Om Saik sebelum kita tutup? Mungkin sudah banyak sekali yang disampaikan Pak Beni, closing statement-nya sudah luar biasa. Yang saya tangkap tadi Pak Beni tadi sukses itu kalau kita mau berproses dan hak semua orang, dan tentunya kita fokus, yang saya tangkap dari Pak Beni tadi fokus di tujuan, fokus di satu jalan dan satu bisnis tentunya Mas Adis. Wes, keren. Terima kasih Mas Saik udah nemenin saya pagi hari ini ya. Sukses selalu buat Mas Saik dan selamat beraktivitas. Salam buat teman-teman semuanya di sana dan sampai ketemu di panggung kemenangan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, subhanallah luar biasa, kita sudah belajar ya, sudah tahu bagaimana dahsyatnya ternyata siapapun itu berhak sukses ya, asal Anda mau gitu ya. Dan luar biasa lagi hari ini sudah dibuktikan bahwa sukses bisa, siapapun bisa gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya hari ini ya,
acara kita udah selesai ya, dan luar biasa kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menginspirasi kita semuanya, dan semakin yakin Anda bisa menjadi orang-orang yang sukses. Oke, sahabat-sahabat miliarder semuanya dimanapun berada, jumpa lagi nanti hari Ahad depan ya, di acara Katanya versus Faktanya. Jangan lupa tongkrongin channel ini, tongkrongin Al-Maidal TV, biar teman-teman semuanya bisa menjadi orang-orang yang punya percepatan rezeki dan menjadi orang-orang sukses selanjutnya. Oke, saya Nyoman Aris, mohon maaf yang sebesar-besarnya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Dadah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. To the next level.